Iya, model. Nganggo stick kok Pak. Belum? Nganggo ribbon stick. Guguyan gen duwe anu. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada beliau Bapak Setio Purwanto yang saya hormati, dan kepada Pak Mbah Sen, kepada bapak-bapak jamaah DNL Solo yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pada malam hari kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul silaturahmi di Padepokan Gumpang Kartosuro dalam keadaan lancar jaya, sehat-sehat selalu. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita adalah salah satu umat yang berhak mendapatkan syafaatnya fid dunya wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya menggantikan posisi dari beliau Bapak Panji Supoyo yang kebetulan pada malam hari ini tidak bisa hadir dikarenakan masih sakit. Dan saya harap kepada teman-teman kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau Bapak Supoyo diberikan kesehatan, lekas sembuh, bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, sebelum dilanjutkan pada materi yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Setio Purwanto, sebelumnya akan saya sapa-sapa dulu dari berbagai daerah. Saya mulai dulu dari Jawa Timur, Gubernur pertama saya sebut. Assalamualaikum Pak Gubernur, semoga istiqomah selalu dalam dakwah DNSA, sadar Allah, semangat selalu dan tidak pernah bosan-bosannya selalu mendakwahkan sadar Allah di Gresik khususnya. Pak Hidayat dan Mas Rahmat, ada Mas siapa yang kemarin baru nikah, Mas Jais, alhamdulillah sudah dapat pasangan lagi, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Mas Jais. Kemudian ke Surabaya ada Pak Ade Prawita, ada Kang Mukhtar, ada Habib Jamal. Assalamualaikum Pak Habib Jamal. Kemudian dari Lamongan Pak Ade siapa Pak Lamongan, Pak Deyono. Dari Kediri Mbah Yayin, Pak Dokter Selamat. Selamat malam Dokter. Malang ada Pak Nur, ada Pak Toto. Selamat malam Pak Toto, bagaimana kabarnya? Ini Pak Toto juga termasuk salah satu sesepuh dari DNSA di Jatim. Kemudian ada Pak Kilurah Tulungagung, Pak Hendri ya, Pak Hendri. Pindah lagi ke Jabar, ada Pak Sony, Aki Sunan, yang insya Allah pada tanggal 29 akhir bulan ini insya Allah akan diadakan silaturahmi di Padepokan Ki Sunan. Padepokannya Padepokan Bersama Ki Gendeng, nah, julukannya itu Ki Gendeng. Kalimantan ada Bang Denny, ada Kang Mukhlis, ada Pak Joni juga di sana, ada Pak Sulaiman Iskandar yang alhamdulillah senantiasa aktif menyimak dari berbagai dialog yang ada di grup Pontianak. Kalimantan juga ada dari Penajam Bang Andi, ada teman-teman Kang Alioki. Kemudian pindah lagi ke Riau, ada Pak Tolib, Papua, ada Pak Komar ya, Pak Komar. Kemudian di Jakarta ada Kang Yusuf,
Aki Maksum dari Kuningan. Assalamualaikum Ki. Nah sekarang saya sebut Ki masih terdaftar dan masih sah menjadi jamaah DN Sadar Allah. Baiklah, sebelum dilanjutkan, kiranya itu yang perlu saya sampaikan untuk menyapa-nyapa beberapa teman-teman yang ada di masing-masing wilayah. Semoga selalu istiqomah dalam menjalankan metode-metode dikir nafas sadar Allah. Nah sebelumnya nanti ini ada temanya pada malam hari ini adalah tema meleburkan hati dan pikiran dalam kesadaran. Wah ini berarti nggak boleh baper Pak Pul ya. Tapi ada baiknya juga nanti ini karena belajar orang tuh kalau belajar ilmu rasa, kalau orang Jawa bilang ilmu rasa itu berarti ulas asihnya tinggi. Tapi kalau kebasahan ya jadinya baperan. Dikit-dikit perasa, dikit-dikit tersinggung. Nah, ini repot juga. Terus meleburkan pikiran juga itu sebenarnya kalau saya amati masih dalam tahapan-tahapan yang harus kita pelajari, karena di DN level 1 itu juga di situ ada man arafa nafsahu. Dari situ kita akan mengenal setiap segala unsur yang ada dalam diri manusia. Salah satu di antaranya adalah pikiran, hati. Nah, di situ di level 1 kita juga akan mengenal. Kemudian saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang ada di seluruh grup, sekali lagi jangan sungkan, jangan malu-malu untuk selalu belajar dzikir nafas sadar Allah. Sekalipun itu kita masih dikatakan level 1 tidak masalah, karena itu adalah pondasi daripada metode yang ada di sini. Hanya ada 2, DN sama Patrap. Itu adalah pondasi kita Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak perlu terlalu mengejar level. Sering saya sampaikan tidak perlu selalu mengejar level, karena ya pondasinya adalah DN sama Patrap. Itu kunci. Kalau DN sama Patrap itu bisa dijalankan dengan baik, bisa dijalankan dengan maksimal, insya Allah materi-materi selanjutnya akan kita bisa jalani juga. Karena itu pondasi. Kalau level 1 itu bukan berarti harus hina atau malu-malu, tidak perlu Bapak Ibu. Dikatakan level 1 nggak perlu malu. Justru yang dasar itu adalah pokok. Tidak semua dasar itu adalah yang paling bawah, paling rendah, enggak. Justru yang dasar itu adalah yang paling pokok. Pondasi itu harus kuat. Di sadar Allah itu adalah pondasi. Pakemnya di sini adalah sadar Allah. Untuk sadar Allah harus bisa belajar silatun. Jadi DN sama Patrap itu satu kaitan yang tidak bisa dilepaskan. Nah kemudian hasil dari DN itu nanti diterapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Satu contoh misalkan, aduh putus, T1. Kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan T1 sudah luar biasa. Nah kadang-kadang kalau saya menyimak dari berbagai dialog di grup ini ada kurang pas, saya tidak menyalahkan. Kurang pasnya bagaimana? Dikit-dikit langsung dibawa kepada ranah ATP. Ya harus T1 dulu baru ATP. Putus Pak Bor. Yang Facebooknya yang putus. Facebooknya putus. T1 dulu baru ATP. Terima dulu amanahnya baru menjalankan amanah. Lah kalau amanahnya aja belum diterima, mau bagaimana menjalankan amanah? Artinya harus menjalankan amanah. Itu yang perlu saya sampaikan untuk mengingatkan daripada materi-materi yang ada di sini. Semoga Bapak Ibu ke depan bisa lebih istiqomah, lebih rajin untuk selalu mengikuti kajian-kajian yang ada di dalam Padepokan Patrap Surakarta. Nah selanjutnya saya serahkan kepada beliau Pak Zen yang akan menyambungkan sembari menunggu dari Bapak Setia Purwanto. Ini putus yang di FB Pak. FB-nya putus. Nanti Pak Zen enggak apa-apa. Monggo Pak Zen.
Kok minggir? Ora, tak kancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan saja ya. Bapak Ibu yang ada di Padepokan terutama selamat datang, ya, selamat menikmati hidangan sadar Allah seadanya. Hidangannya apa ya ini, live streaming ini. Untuk teman-teman yang tadi belum disapa nggak usah meri ya. Karena kalau untuk menyapa semua kita itu, jamaah kita itu sekitar 3.000 ya barangkali. 3.000 bisa lebih itu disapa satu persatu, malah materinya nggak cukup. Nah, yang penting tadi yang disampaikan oleh Mas Beken itu sebagai wakil ya, jadi mewakili kita semua. Bahwasanya tadi disampaikan DN itu ya harus memang melewati level 1. Jadi kita memang harus melalui level itu. Karena kalau kita tidak menguasai level 1, ke level selanjutnya kita akan kesulitan. Nah, ini kemudian setelah DN kita istiqomah, kemudian jangan lupa 3T. Takbir, tahmid, tasbih, tahmid, takbir. Ini kita latih ya, dalam zikir itu kita latih. Jadi kalau kita melatih 3T, subhanallah, itu ya kita diam, kita karena syaratnya 3T itu kan sibgoh. Ya, jadi kita silatun, kita ambil posisi sibgoh. Baru kemudian subhanallah, subhanallah. Kita naik terus, subhanallah. Terus nanti sampai tidak ada hitungan ya. Kalau kita terbiasa 33 kali ya silakan hitung 33 kali. Tapi kalau enggak apa-apa. Itu nanti dari kita zikir subhanallah itu ada satu dampak ya. Dampaknya pada satu sikap menerima. Jadi sikap menerima itu penting sekali. Kalau Jawa mengatakan nrimo ing pantum. Dulu saya pikir nrimo ing pantum itu gampang, diwai ya ditompo. Ternyata yang namanya nrimo tidak selalu menyenangkan, tidak selalu mengenakkan, tidak selalu membahagiakan menurut ukuran hawa nafsu. Kadang-kadang penderitaan kita harus juga bisa menerima. Difitnah orang harus bisa menerima, dipukul orang harus bisa menerima, kehilangan kendaraan harus bisa menerima, kemudian dan lain-lain lah yang nggak enak juga harus bisa menerima karena Allah. Nah, kalau kita sudah bisa menerima karena Allah, maka baru kita bisa bersyukur. Makanya orang yang bersyukur itu orang yang tidak pernah mengeluh. Jadi kalau kita masih mengeluh terhadap Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, itu namanya ya kita belum bersyukur. Jadi syukur kita bukan karena Allah, karena duit, karena kesehatan, karena apa, kita baru bisa bersyukur. Tapi kalau kita tidak diberi kesenangan, tidak diberi anugerah kesehatan, kita nggak bisa bersyukur. Sakit aja mengeluh, nggak bersyukur. Kemudian Allah Akbar itu juga kita meyakini ya, dampaknya kita menjadi sangat yakin pada Allah, akhirnya kita termotivasi untuk menjalankan amal-amal. Jadi orang berspiritual itu kalau kita sudah berspiritual, ya, kita sudah mencapai tahap sadar Allah atau ma'rifatullah, itu harus berdampak pada aktivitas kita sehari-hari, berdampak pada akhlak kita, berdampak pada perilaku kita. Ya, sedang aktivitas sehari-hari itu dasarnya adalah amanah. Jadi diri kita, hidup kita, aktivitas kita, dan semua predikat-predikat status sosial, semua kemelekatan yang ada pada diri kita, itu semua amanah. Keluarga kita amanah, teman kita amanah, masyarakat sekitar kita amanah, pekerjaan kita amanah. Nah, kalau kita menyadari akan amanah itu, namanya amanah, itu amanah Allah, itu titipan Allah, ya, maka kita akan jalankan amanah sebaik-baiknya. Gimana cara menjalankannya?
Nah, setiap amanah itu mesti ada tanda, ada tandanya. Ada ayatnya ya, ada isyarahnya. Nah, kalau kita bisa menerima tanda, baik tanda yang kasar maupun tanda yang halus, berupa firasat-firasat yang sangat halus ya. Kadang hanya kita sendiri yang tahu, kita bisa peka terhadap ilham, kita bisa peka terhadap tanda. Maka kita akan jelas sekali menangkap perintah Allah. Jadi dalam setiap tanda itu ada perintah. Kalau yang kasar-kasar gampang ya. Misalnya kita amanahnya tubuh, ya. Tandanya perut keroncongan, perintahnya makan. Itu yang kasar-kasar gampang. Amanah anak, tandanya belum bisa membaca, belum bisa mengaji, perintahnya ajari anak mengaji. Mengajari anak mengaji pun amanah. Tandanya apa? Tandanya kita belum bisa mengajari, perintahnya masukkan TPA atau TPQ dan seterusnya. Jadi amanah Allah atau perintah-perintah Allah itu tidak berhenti. Ilham itu selalu turun terus ya. Jadi pada hakikatnya kita hidup ini hanya menjalankan perintah Allah. Hakikatnya itu. Nah, kesadaran menangkap perintah inilah yang harus kita latih. Jadi jangan, kenapa kamu ke sini? Diperintah Allah, Pak. Kabeh ngono iso. Nah, sekarang tandanya apa kalau diperintah? Tandanya apa? Kalau tandanya, amanahnya apa? Itu. Kalau kita sadar akan amanah, kita menyadari betul, dan kita benar-benar istiqomah dalam ber-DN dan berusaha menjalankan amanah sebaik-baiknya, itu dampaknya kita diberi kepekaan oleh Allah dalam menangkap ilham-ilham Allah, dalam menangkap tanda Allah, dan menangkap perintah Allah, serta kita beri kekuatan untuk menjalankannya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Karena semua ini perintah Allah, maka kita bekerja itu tidak mencari rezeki. Kita bekerja itu menjalankan perintah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Ya, setiap kita melakukan sholat fardu. Jadi sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Yang namanya hidupku itu dan aktivitasnya. Ya. Seluruh aktivitas kehidupan kita itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini janji kita. Ya. Jadi kalau kita bekerja itu tidak untuk Allah, itu berarti kita mengingkari janji kita sendiri. Kalau kita bekerja untuk mencari uang, ya namanya kita ingkar janji. Ketauhidan kita menjadi meleset. Kita menjaga kesehatan, ya, itu juga untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah. Kita berdagang untuk Allah. Kita mengajar untuk Allah. Nah, kesadaran itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi, wah enak ngomong Mbak Bejo, lek ngelakoni. Wah iki wah enak ngomongnya, indahnya lek ngomongnya angel. Lek ngelakoni piye? Wis angel. Angel wis. Wis angel. Wis angel wis. Angele ram tuturane. Angele ram tuturane. Ini lagunya Cak Kartolo ya yang viral. Itu. Jadi menjalankan amanah itu harus dengan kesadaran, bukan rasa sadar Allah ya, bukan rasa sadar Allah. Tapi sadar Allah, kesadaran terhadap Allah itu menjadi satu fakta kenyataan dalam hidup. Gitu loh. Jadi kenyataan dalam hidup. Kalau kita sudah bisa menyadari Allah nyata
maka kita pasti bisa menjalankan amanah tanda perintah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka menjalankan amanah tanda perintah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita, ketika kita menjalankan aktivitas itu kita sadar benar bahwa ini perintah Allah dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, itulah lurus-lurusnya tauhid, itulah ikhlas, itulah syukur, itulah berserah. Maka kesadaran ini menjadi satu hal yang mutlak yang meliputi semua komponen dalam diri kita, termasuk pikiran dan hati, yang ini nanti akan dibahas secara gamblang oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Dari saya, sekian dulu. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Bapak-bapak dan Ibu yang ada di Padepokan, serta Bapak dan Ibu yang saat ini online di YouTube dan Facebook. Iya, terima kasih Mas Beken dan Pak Bejo yang telah mengantarkan atau membuka acara pada tiap malam Jumat. Seperti judul yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kesadaran bagaimana kita, pikiran kita, perasaan kita, itu lebur di dalam kesadaran. Agar apa? Agar satu, jadi satu. Misalnya ya, kita menyadari Allah itu, menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Kita Allahu Akbar, menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Maka pikiran kita harus masuk ke situ. Hati kita juga harus lebur ke situ. Bahkan perbuatan perilaku kita harus lebur ke situ. Misalnya, kita menyadari Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka pikiran kita harus masuk ke situ. Perasaan kita, hati kita masuk ke situ. Perbuatan kita juga lebur di situ. Ya. Jadi ini merupakan satu cara agar kita dalam berkesadaran itu bisa betul-betul nancep ya, betul-betul terhujam dan tidak lepas. Kadang yang bikin tidak sadar itu karena apa? Karena pikiran, perasaan tidak dileburkan ke dalam kesadaran. Ya, maka Bapak Ibu, latihan-latihan yang kita lakukan di dalam berzikir nafas itu kita mulai untuk meleburkan pikiran kita, perasaan kita dalam kesadaran kita. Dari Allah itu tergantung dengan wirid yang sedang kita baca. Kalau kita baca Allahu Akbar ya pikirannya ya lebur ke sana, perasaan lebur ke sana.
kata Allah, berarti kesadaran kita itu masuk kepada Allah yang lebih besar daripada apapun. Kemudian misalnya alhamdulillah, berarti kita menyadari bahwa seluruh alam semesta ini memuji Allah. Ya, memuji Allah sebagai bentuk terima kasih. Maka pikiran kita, perasaan kita itu harus betul-betul ke sana. Dan subhanallah itu maha suci Allah. Ya, maha suci Allah itu bahwa Allah itu benar dengan segala perbuatannya. Maka pikiran kita harus masuk ke sana, perasaan kita harus masuk ke sana. Ya. Susah ya, Pak. Gimana sih maksudnya? Saya tidak tahu Bapak dan Ibu jenengan semua itu mengamalkan DN apa tidak. Kemudian istiqomah apa tidak. Tapi yang pasti bahwa nanti suatu saat ketika Bapak Ibu mengalami keadaan-keadaan, menyadari keadaan-keadaan tertentu, Bapak Ibu teringat dengan apa yang saya sampaikan. Oh, pikiran harus masuk ke sana, perasaan harus masuk ke sana. Ya, karena apa yang saya sampaikan merupakan bentuk pengalaman. Maka ini bisa dipahami jika Bapak Ibu menjalankan. Nah, kalau nggak menjalankan ya nggak paham. Ngomong apa toh kayak? Ya, baik. Klepon. Pak Sumadi pirsa klepon. Salah satu makanan yang tidak islami yang kita kenal. Klepon. Ya. Saya cerita tentang klepon, rasanya klepon, kemudian nikmatnya klepon, makan klepon gitu kan. Bapak Ibu belum pernah makan klepon. Gimana coba? Apa toh kleponnya apa toh? Masa aku yang ngono rasane? Ora mudeng. Kemudian mari kita makan klepon sama-sama. Oh, yang dimaksud Pak Pur tadi itu klepon itu seperti ini ya? Iya betul. Nah, jadi pengalaman itu ora iso dipaido. Ya ora iso dipaido itu pengalaman aku ngalami ya. Nek urung mudeng berarti urung ngalami. Kalau Anda belum paham berarti Anda belum mengalami. Jadi ini masalahnya itu adalah masalah sudah mengalami atau belum. Menjalankan atau belum. Nanti mengalami atau belum. Jadi namanya berspiritual itu ya kudu nglakoni. Itu namanya aja salik. Salik itu pejalan. Pejalan ora mlaku-mlaku apa namanya pejalan. Jalannya aja namanya thariqah. Lah wong ana dalane nek tadi liwati apa ya jenenge berthariqah. Berthariqah itu jangan sempit, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, bukan itu. Thariqah itu luas. Salat itu thariqah. Gitu. Salat itu thariqah. Kemudian kita puasa itu thariqah. Thariqahmu apa? Salat. Wah. Thariqahmu apa? Puasa. Thariqah itu artinya dia menjalani amaliyah yang sudah dibenarkan oleh Islam. Itu namanya thariqah. Namanya berthariqah itu ya harus jalan. Thariqahmu apa? Dzikir nafas. Berarti apa? Saya mengamalkan dzikir nafas. Ya diamalkan, dilakoni gitu loh, dijalankan. Orang Jawa tuh bilang ilmu tuh kelakone kanthi laku gitu Pak. Pak Mati nggih. Jadi nek orang lakoni ya wis ora. Ngilmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu karo ngilmu beda. Ilmu itu pengetahuan, kalau ngilmu itu pemahaman. Wong ngerti durung
belum tentu paham. Kowe ngerti belum tentu paham. Tapi kalau dia paham mesti ngerti. Nah, makanya paham ini juga rezeki. Nek ngerti kabeh wong iso ngerti. Baik Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita meleburkan ketika kita berzikir, ya kan Bapak Ibu. Kemudian kita menyebut Allah. Allah. Kesadaran kita kemana? Kesadaran kita menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Maka masukkan pikiran ke sana. Rasa kita masuk ke sana. Bukan merasakan, tapi masukkan aja sudah. Bukan memikirkan, masuk aja pikirannya ke sana sudah. Bleng gitu udah. Allah. Tubuhnya dia, masnya saja yang bergerak. Nah, tubuh yang diam seperti ini juga lebur di dalam keheningan. Perasaan yang tenang berarti lebur di dalam kesadaran. Pikiran yang tenang, artinya berkurang frekuensi berpikirnya, maka masuk ke dalam kesadaran. Allah, Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, para wali-wali dulu, beliau sudah sangat mahir di dalam hal ini. Maka kalau kita melihat sejarah, itu jalannya saja itu dzikir. Jalannya para wali itu dzikir. Bicaranya itu dzikir. Karena apa? Karena memang dia leburkan perbuatannya itu di dalam kesadaran akan Allah. Dia leburkan pikirannya itu di dalam kesadaran akan Allah. Beliau leburkan perasaannya itu di dalam kesadaran akan Allah. Sehingga tubuhnya berzikir, hatinya berzikir, matanya berzikir, telinganya berzikir, semuanya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berzikir. Karena lebur, dari kesadaran. Itu akan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Karena kita itu kan ada pikiran, ada perasaan, ada perbuatan, ada kesadaran. Nah, kadang-kadang kita kesulitan untuk menyatukan pikirannya, perasaannya, kesadarannya. Gitu. Ininya pikir, sadar. Pikirannya ke sini, perasaan ke sini. Nah, ini enggak sinkron namanya. Nanti mudah lupa. Mudah lupa. Maka disengaja dileburkan. Plek biar awet. Demikian. Baik, mari Bapak Ibu kita langsung praktek. Baik, setelah nanti kita DN, saya ada diskusi di Zoom meeting. Silahkan Bapak Ibu untuk gabung. Bisa nyampe 100 orang. Tanya jawab nanti di situ ya. Jadi biar ada interaktif. Baik Bapak Ibu, mari kita latihan zikir bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, di dalam berzikir, tubuh kita harus rileks, lemes, rileks, santai. Kita tidak konsentrasi, tapi kita kesadaran. Kita tidak
mengosongkan pikiran, tapi kita menyadari Allah yang kita menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kita tidak mentargetkan hati kita tenang, tapi kita menyadari Allah yang tidak bisa dirasakan. Sehingga hati kita tenang. Tapi tenang bukanlah sesuatu yang kita cari. Mari Bapak Ibu, nafas kita ada dua, nafas masuk dan nafas keluar. Setelah tubuh kita rileks, kendor, luruh, jatuh ke bawah dengan tubuh tetap tegap, yang bergerak tinggal nafas, nafas masuk dan nafas keluar. Kita biarkan nafas kita bekerja. Kita biarkan nafas kita bergerak naik dan turun. Tidak perlu kita atur. Kita biarkan. Baik. Di dalam keadaan santai, rileks, dengan nafas naik turun, mari sama-sama kita menyadari yang menggerakkan nafas. Nafas itu adalah tanda adanya Allah yang menggerakkan. Maka Bapak Ibu, mari kita sadari yang menggerakkan. Tandanya naik turun, kesadaran kita membaca adanya Allah di balik nafas. Kemudian Allah yang kita sadari, yang menggerakkan nafas tadi, kita panggil dengan sebutan hu. Ketika nafas masuk, Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, kesadaran kita menyadari yang menggerakkan nafas, hati kita menyebut hu,
Ketika nafas masuk, Allah. Ketika nafas keluar. Satukan antara hu dan Allah dalam kesadaran. Masukkan kesadaran kita, masukkan perasaan kita ke dalam kesadaran kita. Pikiran kita masukkan dalam kesadaran kita. Perasaan kita leburkan dalam kesadaran kita. Nafas yang naik turun kita leburkan dalam kesadaran kita. Baik. Mari Bapak Ibu, kesadaran kita arahkan untuk lebih mendekat kepada Allah. Kita menyadari bahwa kita sedang mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah. Ketika nafas keluar, kita menyadari kita berserah diri kepada Allah. Baik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di dalam berserah diri kepada Allah mengalami keadaan hampa, suwung, kosong, fana, zero mind atau no mind, maka lakukanlah nafi isbat. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah,
dan yang adanya kekuatan Allah. Leburkan Bapak Ibu pikiran dan perasaan dalam kekuatan Allah. Leburkan di dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu melanjutkan zikir nafasnya di rumah masing-masing. Teruslah dalam keadaan sibghah yang diawali dengan menyadari yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Teruskan Bapak Ibu di rumah sampai selesai. Sampai selesai dengan sendirinya. Saya akan mengakhiri siaran ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau masih ingin berada pada keadaan ini, tetaplah berzikir sampai selesai.